Shalom dan selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita di dalam renungan pada malam hari ini. Adapun bahan yang kita ambil dari kitab suci yaitu dari 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai yang ke-11. Tetapi saya akan menyampaikan firman Tuhan ini nanti dari ayat 3 dan ayat ke-4. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang hamba-Mu sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh berjumpa kembali dengan jemaat-Mu dan firman-Mu akan memberkati kami dalam penyampaian firman Tuhan. Kau berkati hamba-Mu, Kau berkati seluruh jemaat kami sehingga firman-Mu tetap hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema dari LHI adalah sikap Paulus. Pembacaannya ayat pasal 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11, tetapi saya akan membacakannya ayat 3 dan 4 demikian Bapak Ibu. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Tema malam hari ini adalah kekuatan senjata Allah. Bagaimana kita bisa hidup di dalam dunia ini sementara kekuatan senjata Allah itu berkuasa atas hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman Paulus, hidup provokasi, memfitnah itu sudah ada Bapak Ibu. Sehingga kalau pada zaman ini ada provokasi dan fitnah itu sudah biasa. Karena sejak Paulus pun sudah ada. Nah, bahkan di dalam ayat kedua itu dituduhkan bahwa Paulus itu hidup secara duniawi. Tetapi dia juga disebut orang yang tidak konsisten, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam hal ini tuduhan kepada Paulus ini kenapa? Tujuannya agar orang-orang itu yang di jemaat Korintus itu tidak mau lagi ikut atau menerima pelayanan Paulus. Itulah tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Dan bagaimana sikap Paulus? Justru sikap Paulus adalah dia dikatakan datang dengan kelemah lembutan. Jemaatnya di Korintus diingatkan supaya mereka menghadapi mereka tidak dengan kekerasan, tapi dengan kelemah lembutan, dengan kerendahan hati, dan gunakan senjata Allah. Doakan mereka. Karena kita bukan melawan dengan senjata duniawi, tapi kita melawan segala sesuatu dengan senjata Allah. Apa itu? Firman Tuhan. Jikalau firman Tuhan hidup dalam diri kita, maka Bapak Ibu dan Saudara, apapun tantangannya, apapun pergumulan hidup kita, apapun masalah hidup kita, jikalau kita berfokus kepada senjata Allah, yaitu firman Tuhan, kita bisa mengalahkan itu. Bagaimana caranya? Satu kunci kata Rasul Paulus juga, bahwa ketaatan, kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita taat dan setia, ya seperti kemarin tentang iman Abraham, karena kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah, maka Abraham diberikan kekuatan, kemampuan dan sebagainya, bahkan kelebihan apapun. Begitu saja dengan Ayub. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Tuhan? Dalam menghadapi tantangan dunia ini, Paulus sudah mengajarkan dan bahkan Kristus Yesus sendiri datang ke dunia dengan kelemah lembutan. Dia dianiaya, diolok, dihina, tapi dia tidak melawan. Bukan berarti takut pada saat zaman itu Paulus, bukan berarti tidak bisa zaman saat itu Yesus akan melawan, tetapi di sini dikatakan bahwa kita menggunakan senjata Allah, kelemah lembutan dan kerendahan hati. Batu yang begitu kuat akan dipecahkan dengan alat, tapi justru batu bisa berlubang dan hancur dengan tetesan air sedikit demi sedikit. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan kita melakukan hal-hal yang sifatnya melawan segala sesuatu dengan kekuatan senjata duniawi. Tetapi kalau untuk mempertahankan diri, ya kita lebih baik menghindar. Ataupun hal-hal yang sifatnya mengancam kehidupan kita, jikalau itu sudah berhadapan, kita lebih baik menghindar. Ataupun kalau memang kita disakiti, difitnah dan dibenci oleh orang lain, doakan. Itu yang membuat kekuatan kita. Kenapa? Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam hidup kita. Dalam pelayanan, apakah ada Bapak Ibu? Oh, tentu ada. Gesekan-gesekan, kesepakatan dalam hal apapun dalam pelayanan
Pasti ada Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin pelayanan terhadap jemaat yang kurang memuaskan. Mungkin juga pelayanan terhadap secara para pelayan. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan sikap kita di waktu kita di fitnah, di waktu kita di hal-hal yang omongan yang tidak baik. Pelayanan tetap jalan. Kenapa? Karena Rasul Paulus katakan, aku adalah milik Kristus. Kalau kita milik Kristus, kita tidak perlu menyombongkan diri siapa diri kita. Kita tidak perlu membanggakan diri siapa diri kita. Tapi karena kita adalah milik Kristus. Dan kita minta pertolongan kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus menguatkan kita, memampukan kita, sehingga kita boleh hidup dalam kebenaran. Bersama para pelayan, bersama para jemaat, bersama para masyarakat, dan juga bersama dalam orang-orang di sekitar kita dimanapun kita berada. Paulus mendapat tantangan, kita pun mungkin selama ini juga mendapat tantangan dari pelayanan kita. Mungkin bisa dari keluarga, mungkin bisa dari jemaat, mungkin bisa dari para pelayan sendiri. Oleh sebab itu, jangan kita pernah memegahkan diri. Apabila kita dalam keadaan mungkin tidak benar, ya kita harus minta mohon dan kita bertobat. Dan kita mengucap syukur kalau ada orang-orang yang mau menyampaikan untuk menegur kita. Dan kita juga mau ditegur dan kita juga harus menegur. Karena firman Tuhan katakan, apabila saudara bersalah engkau tidak menegurnya, maka engkau berdosa. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, Kristus milik kita dan kita milik Kristus. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kekuatan senjata Allah, firman Tuhan ini tetap menjadi pegangan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman-Mu yang menguatkan kami. Bagaimana Rasul Paulus mendapat tantangan, fitnahan, provokasi, supaya Paulus tidak mengajarkan mereka tentang Injil. Tetapi Paulus berkata bahwa untuk menghadapi mereka dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati, dan gunakan senjata Allah yaitu firman Tuhan untuk kita tetap setia dan taat. Terima kasih Tuhan, itu juga untuk peringatan bagi kami, sehingga kami juga tetap setia dan taat kepada firman-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.